Assalamualaikum Sobat Surga. Baru-baru ini, kembali viral bahwa SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat melakukan pemaksaan terhadap salah satu siswinya yang non-muslim untuk mengenakan jilbab. Hingga kejadian tersebut berakhir dengan terjadinya pro kontra di kalangan masyarakat. Banyak yang menyayangkan, bahkan menuntut Kemendikbud untuk menjatuhkan sanksi terhadap sekolah tersebut. Kemendikbud pun akhirnya menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Hingga pihak sekolah kemudian meminta maaf dan menjelaskan bahwa pihaknya tidak memaksa murid tersebut, namun hanya menghimbau untuk mengikuti aturan sekolah. Pasalnya selama ini siswi non-muslim lainnya selama ini bersedia dan tidak menolak. Namun terjadi kekacauan ketika salah satu siswi tersebut menolak untuk memakai jilbab. Kemendikbud pun menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan sudah ditentukan pakaian yang seharusnya digunakan oleh pelajar. Di dalam Permendikbud nomor 45 menyatakan bahwa tidak ada kewajiban pakaian yang mengkhususkan terhadap agama tertentu sebagai pakaian sekolah dari tingkat SD hingga menengah. Komnas HAM juga menyatakan bahwa memaksa seseorang siswi untuk mengenakan jilbab dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena tindakan tersebut dinilai melanggar amanat yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keagamaan, kultural, dan juga kemajemukan bangsa. Lagi-lagi ya guys, hak asasi manusia menjadi alasan dalam persoalan ini, hingga masyarakat yang ingin menerapkan aturan agama di lingkungan sekolah jadi dibuat susah. Nah, hal ini dikarenakan sistem pendidikan kita hari ini telah berhasil disusupi pemikiran ala sekulerisme. Semua ini juga tidak luput dari sistem pemerintahan kita saat ini yang menerapkan aturan ala barat, yaitu kapitalisme sekulerisme yang memisahkan agama dan kehidupan. Tidak mau mengindahkan aturan Allah, tetapi malah menerapkan aturan yang dihasilkan dari akal manusia yang lemah dan terbatas. Maka, wajar saja jika dalam berseragam sekolah pun tidak dibatasi atas dasar hak asasi manusia. Para siswi pun, baik muslim maupun non-muslim, bebas memilih model seragam yang ingin dipakainya sesuai keinginannya. Inilah sob, bahayanya ketika bukan aturan Islam yang diterapkan. Apalagi sekarang banyak dari kaum muslim yang justru terpengaruh dari paham asing ini, yang menjunjung tinggi kebebasan, meski sudah sangat jelas dalilnya tentang menutup aurat. Tak bisa dipungkiri sob, hal ini juga disebabkan oleh negara yang abai dalam menjaga kemurnian berpikir kaum muslimin. Bahkan kita dipaksa untuk memahaminya. Paham liberal ini terbukti sob, telah merusak bahkan mengikis keimanan dan ketakwaan kaum muslimin. Sehingga banyak dari mereka bahkan tak segan dan bersikap biasa saja ketika melanggar syariatnya Allah. Na'udzubillah. Tentu sob, hal ini juga termasuk bagian dari agenda global, yaitu Islamophobia, yang dilancarkan untuk menjauhkan pemikiran-pemikiran Islam terhadap kaum muslimin, khususnya, dan agar mereka yang non-muslim pun anti dengan Islam. Dan saat ini justru semakin tampak virus Islamophobia ini sudah berhasil mempengaruhi pemikiran kita kaum muslimin terkhusus para pemudanya. Tak hanya itu sob, Islamophobia ini juga bagian dari agenda barat dalam mencegah kebangkitan Islam dan melalaikan umat Islam dengan perbedaan-perbedaan di antara kaum muslim sendiri. Penghinaan, penistaan terhadap ajaran Islam dan Rasulullah terus saja terjadi, seperti larangan berhijab, bercadar, menjadikan ajaran-ajaran Islam seperti jihad, khilafah sebagai radikal, intoleran, bahkan ekstremis. Mirisnya sob. Inilah sob, mengapa perlu negara bersegera untuk menerapkan aturan yang berasal dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menerapkan isi Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu khilafah Islamiyah, sehingga masyarakat tak lagi teracuni dan terpengaruh dengan pemikiran dan juga pemahaman asing yang menyesatkan, karena Islam adalah agama yang sempurna, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya terkait akidah dan ibadah, namun juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu perkara pakaian, makanan, akhlak, serta juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, yaitu terhadap perkara muamalah dan ukubat. Termasuklah di dalamnya aturan dalam pendidikan.
Inilah sob, mengapa kemudian Islam itu disebut sebagai agama yang syamil dan kamil. Di dalam Islam, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi, karena Islam tidak diskriminatif terhadap non-muslim. Khilafah memperlakukan muslim dengan non-muslim secara adil, tidak membeda-bedakannya, dan bahkan mendapatkan hak yang sama, tidak melihat suku, ras, warna kulit, bahkan agama. Khilafah juga tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya, telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Serta khilafah menerapkan syariat Islam atas seluruh rakyat yang berkewarganegaraan Islam, baik itu muslim maupun non-muslim. Non-muslim tidak akan dipaksa untuk memeluk Islam, namun bagi mereka diberi kebebasan untuk tetap memeluk agamanya, serta juga dalam hal berpakaian, makanan dan minuman, serta perayaan-perayaan hari besar. Diberi kebebasan sebagaimana anjuran agamanya masing-masing dan bahkan dilindungi oleh peraturan negara. Dan juga sob, sistem pendidikan dalam Islam tentunya akan melahirkan generasi-generasi yang terjamin keimanan dan ketakwaan terhadap syariatnya Allah. Inilah sob, kesempurnaan dalam Islam yang tidak bisa ditandingi oleh sistem dan peradaban manapun, yang menjadikannya harus segera diterapkan sebagai aturan dalam segala aspek kehidupan manusia. Nah, sebagai pemuda, seharusnya kita tidak boleh diam saja dan mengambil bagiannya dalam kebangkitan Islam, apalagi sampai terpengaruh dengan virus Islamfobia tersebut. Maka dari itu sob, kita tuh harus untuk terus belajar dan mendalami Islam dengan sungguh-sungguh dan kafah agar tidak terlena dengan makar-makar barat, serta bergabung bersama jamaah yang mendakwahkan Islam ideologi, sehingga kebangkitan Islam bisa segera kita raih. Insya Allah, karena sudah saatnya sob, sistem kapitalisme sekuler ini untuk segera diganti dan dilenyapkan di tengah-tengah kita yang sudah jelas menampakkan kezaliman dan kerusakannya, dan digantikan dengan sistem Islam yaitu khilafah Islamiyah yang sudah terbukti keadilannya, sehingga Islam sebagai rahmatan lil alamin bisa kembali diperoleh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.